Dari sini pertama kali kita harus tentukan lower high, lower low, lower high. Sebelum itu lower high dulu, setelah itu lower low. Kemudian apa yang harus kita tentukan? Trendline, kita cek trendline-nya, selesai. Kemungkinan ke area trendline juga masuk akal, good. Apalagi support dan resisten, dia juga di area support dan resisten, mantap. Kemudian apalagi Fibonacci 61,8 dan 78,6 sudah di area juga. Berarti di sini ada banyak konfirmasi nih. Market structure bilang benar, dia mau ke lower high. Lower high-nya di mana? Area support resisten, area trendline, area Fibonacci. Kalau ada rejection, berarti ini tambahan konfirmasi kita baru untuk enter. Jadi ini analisa yang bisa kita terapkan kayak gini. Ini Bapak udah bisa analisa nih. Entah itu di saham, di kripto, di indeks, analisanya juga sama. Ya wes kayak gini, nggak ada yang lain. Nah, itu untuk yang kemarin-kemarin. Jadi kemarin-kemarin itu seharusnya Anda udah bisa prediksi itu. Makanya saya untuk pertemuan pertama segini dulu supaya Bapak bisa belajar sebelum kita masuk ke multiple time frame. Sekarang kita bahas multiple time frame. Apa sih sebenarnya multiple time frame? Multiple time frame, multiple. Ada beberapa time frame. Contoh ada time frame seperti ini. Oke, ini bullish atau bearish? Bullish. Kalau saya bilang bearish benar apa enggak? Enggak. Jawabannya adalah benar. Ya, sesuai dengan ini, lihat time frame-nya, Pak. Benar, tergantung time frame-nya. Saya lihatnya ini, dia sedang bearish sekarang. Kalau dilihat di time frame besarnya, memang dia sedang bullish. Nah, terus kita pakai yang mana? Ya kita pakai dua-duanya. Loh, kok bisa? Jadi kayak gini, contoh time frame besar sedang bullish, time frame kecil sedang bearish. Ya masuk akal dong. Soalnya time frame kecilnya itu bearish supaya time frame besarnya bisa membentuk apa di sini codingnya? Lower high. Higher low. Iya, higher low. Kebalik, Pak ya. Balik. Supaya dia bisa sampai di higher low sebelum trendline di sini ke break, retest, membentuk apa ini? Higher high. Higher high. Jadi konsepnya itu simple sebenarnya. Orang-orang kelihatannya agak bingungnya di situ soalnya. Time frame besarnya bullish, time frame kecilnya bearish. Ya terus saya ikut time frame yang mana katanya? Ya kita ikut ya dua-duanya dong. Kenapa kok ikut satu-satu? Ketika dia turun, kita malah bisa bagus tuh. Kita bisa ekspektasi dia turunnya sampai mana, kan gitu. Kita lihat di time frame besarnya. Oh ada high di sini. Oh ada Fibonacci di sini. Ada trendline di sini di time frame besar. Kemungkinan dia penurunan sampai di area situ. Oke, dari sini. Oke, paham. Amin. Saya contohkan di beberapa ini. Contoh, sekarang ada di Euro JPY, up down. Oke, seharusnya ini sekarang dia membuat apa nih? Higher high. Apakah ini sudah terjadi low-nya? Sudah, Pak. Sudah ya, bagus. Karena ini udah membentuk. Valid. Bagus. Di daily tadi bullish atau bearish? Bullish. 4 bearish. Nah, masuk akal kan? Iya. Berarti di daily di sini pergerakan di sini ini adalah pergerakan kayak gini di H4 ya kan? Iya. Penurunan. Ketika kita tarik trendline di sini, kemudian trendline ini break, berarti ini udah valid untuk dijadikan low. Oke. Sebelum dia melanjutkan kenaikannya. Cek di H4. Di H4 bearish kan tadi, kita bisa tarik trendline di sini. Dia belum terbreak trendline-nya. Bawah ada triple bottom, bagus. Ada triple bottom. Kalau saya sukanya konsolidasi, sebenarnya ya triple bottom. Turun, konsolidasi, dia break. Kalau break area sini, berarti apa? Kita H4 bisa ekspektasi buy atau sell. Buy. Tapi menunggu dia Retest. Kemudian kita bisa buy posisi sampai mana nih? Sampai minimal sama dengan higher low sebelumnya. Lower high. Lower Ini high. Iya, lower high. Iya. Nah, iya. Ini atau yang ini? 1, 2, 3 yang mana? Yang pertama. Yang pertama, yang di sini. Iya. Ini bisa ke sini. Oke. Jawabannya bagus tapi kurang tepat. Yang tepat adalah kita bisa buy posisi retest sampai segini. Iya. Kenapa? Karena tadi di daily itu bullish. Jadi expect kita lebih Tinggi. jauh seperti ya bisa. Oke, kita bisa tarik garis Fibonacci nih. Tepat sekali di 61,8. Rejection di area 61,8. Reject. Ini bisa kita ekspektasi bahwa market itu bisa sampai jauh banget ini, sampai naik. Nah, tinggi banget. Mantap ini pergerakannya kan gitu bilangnya orang-orang. Udah 753 pip. Apakah kita bakalan enter sekarang terus TP-nya sampai situ? Ya enggak. Kita intinya di time frame H4 tadi. Kayak Bapak bilang tadi, kita bisa buy sampai di sini. Oke, nanti setelah itu gimana? Ya bisa buy lagi sampai di sini, bisa buy lagi sampai di sini. Nah,
gitu sampai nanti mungkin sampai 27% ini tersentuh, berarti selesai, jangan entry lagi. Oke, paham maksud saya? Jadi sebenarnya gini, time frame besar di sini untuk menentukan kayak prediksinya nanti bakalan kemana nih, dia bakalan naik, berarti kita hanya cari buy sampai target terkena. Oke. Contoh ini aja, dia sudah triple top. Oke, di daily dia harus membentuk higher low di area Fibonacci. Ini Fibonacci kita ekspektasinya. Kita harus ngapain nih? Ya kita cari aja sell posisi. Sell, ada lagi, nanti sell lagi. Ketika udah menyentuh Fibonacci, ya kita nggak boleh sell lagi. Karena di time frame besar udah mentok. Itulah kenapa ada namanya moving average yang tadi. Kita bisa memanfaatkan ini agak lumayan sebenarnya. Ketika kita tahu bahwa pertama ada crossover, boom, crossover, beres. Sebenarnya kayak gitu. Crossovernya simple. Atau kita bisa membuat kayak gini, retest di area supportnya. Ingat, moving average itu juga support dan resisten. Retest, kemudian lihat garis besar, oke. Turun, retest, rejection, turun, pup. Kita bisa ekspektasi sell lagi sampai mana? Ya tadi bawah turun, dia dicek lagi nih. Maka dari itu kenapa ada, kalau Bapak lihat di Discord, ada teman-teman yang lumayan tinggi-tinggi ini TP-nya, ya enggak? Iya. Kita lihatnya di situ. Nah, kayak gini, sell posisi, targetnya di sini, tapi dia waktu lower high kita bisa enter lagi, tapi target tetap sama. Kayak gitu, itu multiple time frame. Ada yang tanyakan? Iya, ini kan apa namanya Pak? Berlaku buat ke time frame yang lebih kecil kan? Iya, apa? Marketnya itu di H4, nanti kita di H1, ya. baru turun lagi gitu. Jangan terlalu turun, tapi bisa. Kalau saya saranin kalau awal ya H4 ke H1 dulu. Nanti kalau udah kayak enak, udah nyaman di situ, bisa turunin lagi. Step by step. Ya karena kan waktu itu kan pernah di demo kan Pak, itu cari momennya itu kalau dari daily gitu ke H4 gitu, itu kayaknya lama kali Pak, nggak ketemu, nunggunya itu lama kali. Lamaan ya, bisa daily buat acuan aja dia mau kemana. H4 bisa buat ini lagi kayak gini. Nah contoh ini ya, bahas saja. H4 dia kemungkinan besar kan ini dia break, kita naik ya, tinggal H1 sekarang. Oke, H1 ya apa ini Pak? Higher high, higher low, higher high. Berarti ini gimana? Seharusnya masih ada kenaikan karena ada momentum candle. Habis ini saya bahas, ada momentum candle tinggi, kemudian dia retest area supportnya, harusnya dia lanjut. Jadi H4 sama H1 itu biasanya sama. Kalau Bapak itu masuk H4 katakanlah untuk lihat trennya, kemudian lihat H1 sama M30 itu biasanya sama. Maksudnya samanya gimana? Ya prediksinya sama, dia naik dulu, turun sebelum kita buy. Itu sama biasanya. Ada yang lain? Cukup, nanti kalau ada kepikiran lagi bisa langsung. Oke, lanjut.